Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang apakah jurusan umum bisa melamar menjadi guru kelas. Kemudian masih adakah honor negeri setelah ujian P3K ini. Lalu yang ketiga, afirmasi Honek direspon Rektor LPTK akankah diubah? Inilah topik pembahasan kita pada kesempatan ini. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama barangkali tentang jurusan umum yang melamar menjadi guru kelas. Yang mana kalau kita perhatikan di syarat keempat yang disampaikan oleh surat edaran Dirjen Guru menyatakan bahwa apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademisnya. Yang mana kalau menurut Permen nomor 16 tahun 2019 tentang prinsip linearitas untuk mengajar di jenjang SD, disebutkan di sini untuk guru kelas maka bidang studi dan kode sertifikasinya adalah guru kelas SD umum, kemudian guru kelas MI matematika, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, kemudian sampai ke sejarah, biologi. Nanti kita akan coba bandingkan ke surat edaran terbaru dari Dirjen Guru. Lalu pendidikan Pancasila, kimia, sampai biologi. Ini adalah jurusan yang memang dasarnya adalah basic pendidikan. Jadi kalau kita perhatikan sampai ke bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa daerah masih diakomodir di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Bapak Ibu sekalian barangkali sudah tahu tentang ini. Lalu kemudian kalau kita lihat di surat edaran Dirjen Guru terbaru ini, barangkali Bapak Ibu sekalian menemukan banyak jurusan umum yang sama sekali basic pendidikannya tidak ada, tetapi dimungkinkan untuk melamar guru kelas. Ini misalnya saya ambil beberapa jurusan yang saya tampilkan di sini. Astronomi, kode sertifikasi 184 fisika bisa mengajar guru kelas. Kemudian hukum ya bisa mengajar guru kelas. Lalu ilmu kedokteran biomedik juga bisa mengajar guru kelas. Ilmu tanah juga bisa mengajar guru kelas dan kedokteran juga bisa mengajar guru kelas. Pertanyaannya barangkali, apakah jurusan ini memiliki serdik sehingga dinyatakan bisa mengajar guru kelas? Nah, kalau kita lihat fakta di lapangan, jangankan jurusan umum ini, jurusan pendidikan sekalipun sampai sekarang karena program reguler belum dibuka, masih belum memiliki serdik. Apalagi jurusan yang baru saja kita bicarakan tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk formasi P3K ini, jurusan umum diberikan oleh pemerintah untuk bisa melamar guru kelas walau tidak ada serdiknya. Namun catatannya agar bisa melamar harus sudah terdaftar di Dapodik. Karena dalam hal ini kita tidak pernah mendengar ada ilmu kedokteran yang punya sertifikat pendidik. Melalui program apa serdiknya itu diperoleh? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Lalu yang kedua, kalau kita lihat data untuk guru K2 di tahun 2019, ini saya tampilkan beberapa saja mewakili. Rata-rata guru kelas yang terdaftar sebagai honor di sini adalah lulusan S1. Jadi secara umum, terutama ini untuk guru-guru K2, ya, ijazahnya adalah S1. Bila ini kemudian harus dipaksakan sesuai dengan surat edaran Dirjen Guru, harus mendaftar sesuai kualifikasinya, misalnya matematika, mendaftar jurusan matematika, tentu saja jurusan itu tidak ada di SD. Kalau kemudian mendaftar keluar, maka bisa kita pastikan afirmasi prioritas sebagai guru honor negeri hilang begitu saja, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama kepada rekan-rekan yang juga banyak bertanya, di ujian P3K tahun 2021 ini memang kalau kita lihat pemerintah membuka secara umum kepada semua lulusan terbaik putra-putri bangsa Indonesia untuk berpartisipasi memajukan pendidikan ya. Jadi dalam hal ini jurusan yang tadi ditampilkan itu bisa nanti menjadi guru asalkan memiliki serdik. Namun jurusan-jurusan yang pada sekarang ini sudah aktif mengajar di sekolah dan terdaftar sebagai honor negeri, tentu saja yang dilihat adalah kualifikasinya saja dan bisa mendaftar di guru kelas. Lalu yang kedua terkait dengan penerimaan P3K ini, barangkali Bapak Ibu sekalian setelah melihat formasi yang dikeluarkan oleh daerahnya, ada sebagian yang merasa bergembira karena ini merupakan suatu kesempatan baik ya untuk mendapatkan NIP di tahun ini. Namun ada juga barangkali rekan-rekan kita yang sangat kecewa hal mana formasi ternyata tidak dibuka di sekolahnya. Walaupun pada posisi itu sekolah tersebut sangat memiliki kekosongan terkait jurusan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru sekalian. Nah, dengan melihat perkembangan yang ada sekarang ini, maka bisa kita pastikan bahwa walaupun di awal Kemendikbud menyampaikan pembukaan lowongan 1 juta guru, di mana pada saat itu Kemendikbud mengharapkan kepada semua Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya.
Agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi, perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Juga dari sisi daerah kami harap sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhannya yang benar. Karena anggaran kalaupun lulus seleksi akan sudah dijamin oleh pemerintah. Namun realisasinya ternyata kita lihat dari Kemenpan, tidak semua usulan dari Pemda itu disetujui oleh Kemenpan. Nah, oleh karena itu maka bagi sekolah yang formasinya tidak dibuka ujian P3K, maka di tahun ini sampai tahun depan tentunya guru honor di tempat tersebut akan tetap mengajar sebagaimana biasanya, yang mana kalau kita perhatikan ke depan nantinya ternyata APBD dari daerah itu dibagi menjadi 2 kategori. Pertama untuk gaji P3K, yang kedua untuk gaji guru GTT. Ini khusus kepada sekolah yang tidak membuka formasi. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, terkait dengan afirmasi yang diberikan kepada guru honorer, ini saya coba tampilkan di sini respon dari Rektor LPTK. Yang ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat justru tidak terlalu mendukung kalau saya bilang kepada lulusan PPG, namun lebih memperhatikan afirmasi kepada guru honorer, yang mana disebutkan oleh forum rektor ini harusnya afirmasi yang diberikan kepada guru-guru honor negeri itu jauh lebih besar daripada yang ditetapkan oleh pemerintah di sekarang ini. Bahkan Rektor Universitas Negeri Padang Pak Ganepri misalnya, seleksi tahun ini juga perlu penekanan pada pengangkatan guru yang mengabdi di daerah 3T, sebab guru di daerah 3T sudah mendapat sertifikat pendidik dari Kementerian Kebudayaan. Terkait dengan ini, karena memang forum rektor ini adalah kaum profesional, maka tentunya ini menjadi sebuah masukan baik bagi pemerintah terkait dengan pemberian afirmasi untuk pengangkatan guru honorer di tahun ini, yang mana kalau kita lihat rata-rata guru honor itu mengharapkan afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud kiranya bisa diubah. Misalnya di sini disampaikan oleh forum guru honorer untuk masa pengabdian 5-9 tahun diberikan afirmasi passing grade 100 poin, lalu 10-14 tahun 150 poin, dan 15-19 tahun 200 poin, serta 20 tahun seterusnya 250 poin. Ini yang diharapkan oleh rekan-rekan melalui forum guru honorer. Nah, dengan ditundanya pendaftaran di bulan Mei ini akibat berbagai persiapan yang dilakukan oleh Kemenpan BKN dan Kemendikbud, kita berharap kiranya masukan dari kaum profesional ini terkait dengan afirmasi untuk guru honor negeri ini bisa tentunya direvisi, sehingga sekali lagi dalam hal ini agar kiranya pengorbanan dengan profesional itu disebandingkan, dan mudah-mudahan menjadi sebuah keputusan terbaik untuk kita semua. Barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.